Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup dengan pasangan, dan ini merupakan kelanjutan dari seri Hidup Tanpa Penyesalan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita juga membicarakan satu topik tentang memilih pasangan hidup supaya tidak menyesal di hari tua. Dan kini kita akan berbincang-bincang pada topik yang berikutnya, yang kedua ini, tentang hidup dengan pasangan, Pak Paul. Nah, kalau kita sudah memilih pasangan secara benar, dalam pengertian sebatas kemampuan kita, dan menurut pimpinan Tuhan, apakah masih ada hal lain yang kita perlu perhatikan, supaya pada masa tua kita itu kita tidak menyesali akan hidup pernikahan kita, Pak Paul? Seperti Pak Gunawan ketahui, pernikahan itu bukanlah sebuah relasi yang sempurna ya, sebab ya kita akan dua-dua juga nggak sempurna. Nah, oleh karena kita dua-dua orang nggak sempurna dan dua-dua dari latar belakang berbeda, nah sudah tentu dalam pernikahan kita harus melakukan banyak penyesuaian. Nah, ada kalanya masalah timbul dalam proses penyesuaian itu. Memang ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan. Tapi ya ada kalanya penyesuaian akhirnya terhambat ya. Nah, yang saya lihat Pak Gunawan, seringkali kita itu tuh karena mengalami masalah, hambatan dan sebagainya, kita menyerah terlalu cepat. Kita akhirnya angkat tangan dan tidak lagi mau mengurus pernikahan kita, tidak mau lagi membereskannya. Udah merasa udahlah percuma, udah diamin aja dah. Nah, saya ini nih khawatir ya kalau kita menyerah terlalu cepat, pada akhirnya nanti kita akan menyesali keputusan kita. Dan saya sudah lihat hal itu Pak Gunawan. Saya sudah lihat orang yang mengangkat tangan terlalu cepat, sehingga pada akhirnya di masa tua mereka menengok ke belakang, melihat pernikahan mereka yang sudah kandas. Yang timbul di hati adalah penyesalan. Kenapa kok dulu saya menyerah terlalu cepat? Kok saya dulu nggak berusaha lebih keras untuk mengurusnya? Kok saya nggak berbuat maksimal untuk bisa memperbaiki pernikahan saya? Nah, hal-hal itulah yang kita coba angkat hari ini Pak Gunawan, supaya jangan sampai ya di hari tua itu nanti kita hidup dengan penyesalan gara-gara kita menyerah terlalu cepat dalam membereskan masalah dalam keluarga kita. Tapi memang daya tahan seseorang terhadap tekanan hidup pernikahan itu kan berbeda-beda, Pak Paul. Ada orang yang merasa masih tahan dan dia akan terus berusaha, masih ada harapan. Tetapi ada juga pasangan atau orang yang baru mengalami sedikit permasalahan, dia sudah menyerah gitu, Pak Paul. Nah, kadang ya karena kita tidak mempunyai daya tahan yang kuat menghadapi masalah, kita memerlukan bantuan. Nah, carilah bantuan, mintalah dukungan, mintalah sahabat untuk mendoakan kita, juga mintalah bantuan gembala sidang hamba Tuhan untuk memberikan kepada kita ya dukungan-dukungan spiritual. Nah, dengan dukungan-dukungan itu saya berharap kita ya tidak terlalu dini menyerah. Sebab akhirnya saya temukan Pak Gunawan, keputusan menyerah seringkali menjadi keputusan yang lebih buruk daripada bertahan. Kadang-kadang memang kita beranggapan menyerah itu lebih baik, tapi ternyata tidak selalu, dan justru seringkali menyerah kok memberikan dampak yang lebih buruk dibandingkan kalau kita bertahan. Ya, hal-hal apa saja Pak Paul yang seringkali membuat seseorang itu menyerah di dalam menghadapi persoalan pernikahan ini? Nah, saya nggak bisa ya mengangkat kasus per kasus, tapi saya akan gunakan kriteria perasaannya saja Pak Gunawan. Ada beberapa perasaan yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah yang membuat kita seringkali menyerah terlalu cepat adalah perasaan kecewa ya. Kenapa kok kecewa? Sebab pernikahan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin ya kita ini mengharapkan seorang suami yang mengayomi kita, artinya menyayangi dan mengerti perasaan hati kita. Atau mungkin kita sebagai suami mendambakan istri yang memberi dukungan penuh,
sehingga kita dapat mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ternyata ya setelah kita menikah, kita temukan suami kita tidaklah selalu memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Ya mungkin sebaliknya kadang ia bersikap kasar. Juga tidak selalu ia memahami perasaan hati kita. Malah ia yang menuntut kita untuk mengerti isi hatinya. Nah singkat kata, ia tidak tahu atau bahkan tidak peduli dengan jeritan hati dan kebutuhan kita. Nah demikian juga dengan istri Pak Gunawan. Ya misalnya ya, bukannya mendukung, ya malah mengacaukan rencana hidup kita. Sehingga apa yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan. Kadang istri pun menuntut terlalu banyak dari kita, sehingga kita justru merasa kering dan hampa. Akhirnya kita merasa letih karena harus senantiasa memperhatikan kebutuhan istri. Memasuki hidup pernikahan memang setiap orang punya harapan, Pak Pol. Nah, seringkali di sini meletakkan harapan itu yang terlalu tinggi dan yang tidak realistis. Dan itu membuat orang kecewa kalau kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diimpi-impikannya gitu. Saya kira dalam pernikahan tidak bisa tidak, kita harus menurunkan pengharapan atau tuntutan kita, Pak Gunawan. Sebab pada akhirnya kita menemukan bahwa pasangan kita tidaklah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Dia tidaklah sesabar yang kita pikir. Dia tidaklah semurah hati yang kita dulu anggap. Jadi banyak hal-hal yang kita mesti ya kompromikan lah, kita turunkan standar kita. Namun ya saya kira ada juga ya kasus memang di mana ya kita sungguh merasa kecewa. Sebab oke lah kita nggak bisa mengharap terlalu banyak dari pasangan kita. Tapi ternyata yang simpel pun yang kita anggap atau kita boleh dah bicarakan bandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang rasanya kok sederhana, itu pun tidak bisa dilakukannya. Contoh misalnya Pak Gunawan, ada suami yang ya berharap simpel lah bahwa istrinya itu tuh bisalah jaga anak-anak di rumah. Nggak usah misalnya mengawasi pelajaran anak. Kalaupun nggak bisa masak ya nggak apa-apa lah, asal bisa mengatur rumah tangga, ya meminta siapa untuk masak. Udahlah gitu aja, tapi itu pun tidak bisa. Ya ada suami yang berkata, aduh saya nggak mengharapkan istri saya itu tuh seperti istri-istri teman-teman saya yang menyiapkan pakaiannya lah, benar-benar ya melayani suami seperti itu ya. Tapi ya nggak usah lah, saya nggak minta itu semuanya. Tapi justru yang sederhana seperti memastikan anak-anak itu tuh cukup makan, ada makanan, itu aja bisa keteteran. Bisa sampai siang jam 1 jam 2 anak-anak belum dikasih makan. Dan waktu ditanya jawabannya adalah ya belum karena anak belum lapar. Nah kita katakan ini kan sudah jamnya makan jam 12, ini udah jam 2 siang. Kok masih nggak dikasih makan? Nah dia mungkin merasa tersinggung. Atau ada suami yang juga seperti itu Pak Gunawan. Istrinya yang nggak mengharapkan banyak lah. Yang penting ya udah pulang ke rumah sabar. Ya bersama anak-anak, bersama istri, ngobrol, bercengkerama. Tapi itu pun tidak dilakukan. Pulang ke rumah maunya diem. Maunya nonton televisi. Diajak bicara jawabnya sepotong-sepotong. Kalau diajak pergi jawabannya selalu nggak mau. Disuruh bantu untuk anak ini apa tuh antar anak ke sana ke sini nggak mau. Suruh istri semuanya yang ngatur. Jadi ya saya mengerti ada kalanya hal-hal yang cukup basic ya, cukup mendasar. Itu pun tidak bisa dipenuhi oleh pasangan kita dan udah tentu ya ini akhirnya menimbulkan kekecewaan. Tapi memang perlu Pak Pol di dalam kehidupan suami istri itu masing-masing mengemukakan apa sih yang diharapkan. Kadang-kadang pasangan kita juga tidak ngerti apa yang kita harapkan ini, sehingga ya dia melakukan apa yang dia bisa, yang dia mau. Itu sebabnya Pak Gunawan, kita jangan cepat menyerah ya. Kecenderungan kita adalah udah dah angkat tangan dah. Udah ngapain ya ngomong sama istri untuk jaga anak lah apa, udah diemin aja dah. Atau kita kepada suami kita, udah nggak usah minta dia tolong antar anak ke sana ke sini. Udah dah nggak usah ajak dia ngomong juga di rumah, sebab percuma kok diajak ngomong juga jawabnya sepotong-sepotong. Nah, masalahnya adalah begitu kita udah hentikan komunikasi, kita benar-benar hentikan pengharapan-pengharapan kita, sebetulnya relasi itu tuh udah mulai mati Pak Gunawan. Jadi ini yang coba ya jangan dilakukan. Justru kita tetap ya utarakan apa yang kita harapkan. Ya terus ngomong, coba dong perhatikan, terus ngomong. Nah,
Mudah-mudahan dengan kita terus tidak menyerah, akhirnya kita akan melihat hasilnya. Nah, sebaliknya kita sebagai pasangan, Pak Pol, tentu tidak ingin pasangan hidup kita itu kecewa gitu, Pak Pol. Nah, apakah kita itu bisa melihat bahwa pasangan hidup kita itu sedang kecewa terhadap kita? Tergantung, Pak Gunawan. Ada orang yang memang ya bisa melihat dirinya lah, bisa berkaca lah. Nah, orang yang bisa bercermin diri itu kebanyakan memang bisa menyadari bahwa pasangannya kecewa. Tapi ada juga orang yang tidak bisa melihat hal itu karena ya dia anggap dirinya benar, Pak Gunawan. Dia nggak anggap ada yang salah dengan dirinya. Jadi kalaupun pasangannya menyuruh, meminta, memelas atau apa, tetap aja tidak digubris. Sebab buat dia itu merepotkan saya, itu bukan diri saya, dan saya nggak mau direpotkan atau berbuat sesuatu yang tidak saya kehendaki. Nah, kalaupun ya, pasangannya itu mungkin menegurnya atau apa, dia tetap aja nggak menggubrisnya. Jadi ya kadang-kadang ada orang yang nggak bisa diberitahukan, memang susah untuk belajar. Iya. Perasaan yang lain yang membuat orang cepat menyerah apa, Pak Pol? Selain kecewa, saya perhatikan yang kedua adalah frustrasi, Pak Gunawan. Ya, salah satu karakter yang penting ya dimiliki oleh pasangan nikah adalah fleksibilitas. Artinya orang ini nih orang yang bersedia melihat dirinya dan kekurangannya, serta bersedia beradaptasi alias berubah. Masalahnya adalah tidak selalu ya kita menikah dengan orang yang seperti itu. Kadang malah sebaliknya kita menikah dengan orang yang kaku dan sulit berubah. Apapun yang kita sampaikan tidak didengarnya. Nah, akhirnya perubahan apapun yang diharapkan tidak digubrisnya. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, Pak Gunawan, kita udah marah dah. Kita sering marah. Harapan kita adalah dengan kemarahan kita akan dapat menyadarkannya. Tapi ternyata ya kita udah marah-marah seperti apa, tetap saja tidak menyadarkannya. Akhirnya udahlah kita nyerah. Kita tahu kita nggak mungkin mengubahnya. Daripada terus marah-marah, ribut-ribut, udah dah kita nyerah, kita diamkan sajalah. Nah, jadi akhirnya tuh frustrasi bersarang terus di hati kita, Pak Gunawan. Kita nggak berdaya, kita mau berbuat sesuatu, minta bantuannya, minta kooperasinya, nggak bisa juga. Udah dah akhirnya kita menyerah. Nah, tapi justru yang saya mau tekankan adalah tolong jangan terlalu cepat menyerah, sebab mungkin masih ada yang bisa kita lakukan. Mungkin masih perlu waktu untuk bisa bercakap-cakap dan menyadarkannya. Iya. Apakah frustrasi ini akibat kekecewaan yang terlalu lama gitu, Pak Pol? Biasanya iya, Pak Gunawan. Jadi sesuatu yang kita harapkan, kita sudah mintakan kepadanya, tidak digubris, tidak diberikan. Akhirnya ya kita ini mencobalah, berusahalah memberikan kepada dia mungkin tekanan-tekanan lah. Supaya dia akhirnya sadar gitu. Tapi tidak bisa juga. Misalnya contoh tadi yang telah saya berikan. Ya, dia minta istrinya, ya tolong dah ya kalau bisa gitu perhatikan jam makan anak-anak. Jangan biasakan anak-anak itu makan jam 2, jam 3. Sebab kamu nggak siapkan apa-apa. Nanti anak-anak bilang, "Ma, lapar." Baru disiapkan, tapi perlu waktu 1 jam lagi untuk mempersiapkannya. Sedangkan kan anak-anak itu baik ya untuk diberikan makanan dengan jadwal yang tetap. Nah, kita coba ngomong sama istri kita. Tolong dong perhatikan, tolong dong perhatikan. Nah, nggak didengarkan, tetap aja begitu. Nah, biasanya tuh lama-lama kita frustrasi. Dalam keadaan frustrasi, capek bicara, udah dah kita nyerah, kita diamin aja dah. Mungkin kita diamin, kemudian pokoknya siang hari kita kasih anak-anak uang, suruh mereka belanja sendiri. Nah, masalahnya adalah begitu kita mulai melakukan hal-hal itu, Pak Gunawan, terbentuklah sebuah pola yang tidak sehat dalam rumah tangga kita. Sebab kita membiarkan pasangan kita akhirnya hidup seenaknya. Dan begitu dia terbiasa hidup seenaknya, kita makin susah mengubahnya. Jadi tetap saya minta jangan menyerah. Terus coba ya. Terus komunikasikan. Nah, siapa tahu hari ini dia nggak bisa mendengarkannya, besok dia bisa mendengarkannya. Tapi kalau tetap nggak mendengarkan, frustasi kita tambah dalam lagi, Pak Bos. Betul. Memang ada kasus-kasus di mana orang sudah berusaha dan memberikan waktu yang panjang, tetap ya pasangannya tidak mau berubah. Nah, itu memang layaklah dipertimbangkan ya, atau ya dapatlah diterima kalau akhirnya dia menyerah. Namun poin saya adalah jangan di awal-awal nikah kita udah cepat-cepat angkat tangan dan menyerah. Jangan.
Coba perjuangkan terus ya. Ini sebabnya makan waktu panjang Pak Gunawan. Ada orang beranggapan ya ngomong 2-3 kali cukuplah. Kadang-kadang tidak kok. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru bisa hilang setelah 5-6 tahunan. Ada yang bahkan lebih lama lagi. Tapi sekali kita menyerah, kebiasaan itu akan terus mencengkram dan akhirnya relasi kita makin merenggang. Iya, mungkin ada perasaan yang lain lagi Pak Paul yang membuat kita itu cepat menyerah. Perasaan yang lain adalah tidak diperhatikan Pak Gunawan. Misalnya nih ya, kita sudah tidak lagi merasa dikasihi atau dihormati oleh pasangan. Malah sebaliknya kita merasa diabaikan dan tidak lagi dianggap penting olehnya. Atau ya kita merasa dia kok lebih memberi perhatian kepada anak-anak atau kepada pekerjaannya atau kepada keluarga besarnya. Akhirnya perlahan tapi pasti kita merasa bahwa kita tidak lagi menempati ruang utama di hatinya. Nah ternyata semua perlakuan kasih dan respek yang diberikannya dulu ya tidak bertahan lama. Seiring dengan berjalannya waktu, ya semua pudar tanpa bekas. Ya, sikap pasangan kita tidak memperhatikan kita, itu kan kadang-kadang juga karena salah kita juga tidak memperhatikan dia. Sehingga ini hubungan timbal balik yang terjadi yang saling merugikan Pak Paul. Tepat Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang memang ada andil kita ya Pak Gunawan. Jadi saya itu tuh ya meminta agar kita semua ya bercermin diri dulu. Kenapa sampai pasangan kita bersikap seperti itu? Tidak mau lagi memperhatikan kita, menomorduakan kita, mengabaikan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan atau tidak lakukan untuknya sehingga membuatnya juga merasa tidak diperhatikan. Sehingga dia akhirnya membalas. Namun ya yang saya mau tekankan adalah jangan menyerah. Jangan menyerah karena udahlah nggak diperhatikan, udah diam aja dah. Akhirnya kita mematikan perasaan kita. Nah itu kan lebih buruk lagi. Seberapa kuat sih Pak Paul perasaan tidak diperhatikan ini bisa membuat orang itu menyerah Pak Paul? Sebetulnya dari mungkin semua perasaan yang kita bahas, salah satu yang terkuat adalah perasaan tidak diperhatikan atau tidak dikasihi Pak Gunawan. Kalau kita merasa sebagai suami ya, istri tidak lagi menghormati kita, waduh itu berat. Atau sebagai istri kita merasa suami tidak lagi mengasihi kita, wah itu juga berat. Jadi perasaan tidak diperhatikan, perasaan yang kuat, sehingga seringkali perasaan ini nih melumpuhkan kita. Seolah-olah mematikan semua perasaan-perasaan yang lain. Kita akhirnya memutuskan, udahlah daripada saya terus terluka hati saya ya, meminta untuk diperhatikan, untuk dikasihi, untuk direspek. Aduh tapi nggak ada jawabannya, nggak ada hasilnya. Udah kita nggak mau lagi lah minta-minta. Jadi kita akhirnya tuh seringkali menyerah gara-gara kita ingin melindungi diri. Nah, makinlah sering kita itu tuh menjauhkan diri darinya. Kita takut, sebab kalau kita nanti meminta, atau kita lebih sering bergaul dengan dia, hati kita makin disakiti. Ya, kalau begitu, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diri kita juga gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi daripada terus dilukai, udah kita menjauhkan diri, dan udah meyakinkan diri kita bahwa memang istri saya nggak lagi menghormati saya, memang suami saya nggak lagi mengasihi saya. Nah, udahlah akhirnya hubungan kita makin retak. Nah, ini yang saya minta agar jangan terlalu cepat menyerah. Tapi orang seperti ini kalau ditanyakan apakah dia menyerah, dia pasti bilang tidak menyerah Pak Paul. Hanya dia bertahan supaya jangan menerima luka yang lebih berat lagi itu. Tapi tidak menyerah dia bilang. Nah, yang saya maksud dengan tidak menyerah justru adalah mengeluarkan usaha, berbuat sesuatu. Bukan hanya bertahan. Tapi teruslah bicarakan, mintalah, sadarkan. Sebab siapa tahu ini bisa berubah. Ya, ada perasaan yang lain lagi Pak Paul. Yang berikut adalah perasaan letih Pak Gunawan. Kadang ya kita merasa pasangan kita itu tuh tidak bersedia melakukan bagiannya dalam rumah tangga ya. Misalnya ya tugas mengurus rumah, tugas mendidik anak, atau bahkan ya tugas memelihara komunikasi di antara suami istri. Atau ya mungkin kita melihat pasangan kita itu orangnya pasif. Atau kebalikannya kita melihat dia seorang yang sangat egois. Atau ya ada juga pasangan yang minder sehingga merasa diri tidak mampu melakukan segala tugasnya. Atau ada juga pasangan yang
tidak tahu bagaimana bersikap dan berlaku sebagai ayah atau sebagai ibu. Tapi intinya ini Pak Gunawan, apapun penyebabnya ya, akhirnya kita merasa letih. Karena semua tanggung jawab ada pada pundak kita. Semua upaya untuk melibatkannya, mengajaknya berpartisipasi, kandas. Kita tidak menerima bantuannya, bahkan kitalah yang harus mengurus segalanya. Nah, dalam keletihan akhirnya kita memutuskan untuk tidak lagi meminta bantuannya. Tidak lagi mengharapkan partisipasinya. Udahlah, berhenti minta dah. Kita menyerah dan membiarkan dia hidup seperti itu. Tapi ya dalam kondisi seperti itu sebetulnya kita sudah membangun sebuah tembok, Pak Gunawan. Biarlah kamu hidup di sana, saya hidup di sini. Dengan kata lain ya, menyerahnya kita sama juga dengan ya memutuskan tali keintiman. Ya, ini keletihan mental Pak Pol ya, lebih condong ke keletihan mental daripada keletihan fisik ini. Betul sekali Pak Gunawan. Mungkin sekali juga ada memang unsur keletihan fisik juga, tapi yang memang paling berat adalah keletihan mental. Capek soalnya ngurus rumah, ngurus semuanya, tapi ya pasangan kita kok nggak mau terlibat, nggak mau bantu kita. Jadi akhirnya kita udah keletihan dah. Iya. Mungkin masih ada perasaan yang lain Pak Pol yang seringkali membuat kita itu cepat menyerah. Satu lagi yang terakhir adalah bermasalah Pak Gunawan. Jadi ada kalanya ya kita harus terima fakta bahwa ada pasangan yang mengembangkan masalah justru setelah pernikahan. Mungkin ya dia mulai berjudi, terlibat utang lah, atau mungkin dia terjun ke dalam kehidupan malam, atau mungkin dia berselingkuh. Nah, semua ini menyakitkan hati dan sudah tentu ya menghancurkan keluarga. Akhirnya udahlah kita menyerah, kita memutuskan angkat tangan dan tidak jarang malahan angkat kaki. Karena kenapa? Kita tidak tahan lagi melihat perbuatannya, sebab ya walaupun kita telah berulang kali berusaha menyadarkannya, dia tidak mau sadar-sadar. Jadi akhirnya udah kita menyerah, angkat tangan dan angkat kaki. Ya karena memang masalah yang dihadapi itu menimpa kita sendiri, menimpa kita juga Pak Paul sebagai pasangan. Misalnya karena dia kalah berjudi, uang yang habis di meja judi itu adalah uang kita juga. Dan ini membuat orang ya bagaimana ya, mesti marah-marah ya, dia tidak menganggap kita itu. Sudah tentu ada waktunya Pak Gunawan, kita itu akhirnya harus bersikap tegas. Kita harus melindungi keluarga kita, misalnya dalam hal ini anak-anak kita, dari kehancuran yang lebih dahsyat ya. Maka untuk melindungi keluarga dari kehancuran yang lebih dahsyat, kadang memang perlulah kita bersikap tegas kepada pasangan. Kalau kamu terus begini, merugikan keluarga, menghancurkan keluarga, anak-anak juga hidup dalam ketakutan, dalam ketegangan dan sebagainya. Saya nggak bisa lagi, saya minta udah dah kita pisah atau apa. Nah, saya tahu kadang itu memang tak bisa dielakkan. Tapi saya minta agar jangan sampai pemikiran itu muncul di awal-awalnya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, udah lebih baik pokoknya saya angkat kaki. Jangan. Akhirnya, ya sekali lagi ya, di hari-hari tua banyak orang yang menyesali keputusan seperti ini. Ya, ada yang akhirnya berkata, iya ya, dia punya kelemahan ini itu, tapi ya saya masih bisa kok sebetulnya toleransi. Ya sebetulnya saya masih bisa lah melindungi anak-anak juga. Tapi saya terlalu emosional sehingga akhirnya putuskan angkat kaki apa. Tapi akhirnya sekarang masalah tambah membesar. Jadi ya saya nggak mau kita hidup di hari tua dengan penyesalan seperti ini. Maka tolong dah jangan buru-buru ya. Jangan tergesa-gesa menyerah. Tapi ada orang yang berpikir kalau terlalu lama membiarkan masalah-masalah ini berkembang terus, kondisinya bukan tambah baik, Pak Paul, tambah parah lagi. Dia berpikir kalau sejak dulu-dulu saya sudah memutuskan ini, saya tidak separah sekarang kondisi saya gitu. Nah ini sudah tentu pemikiran yang juga baik, yang pemikiran yang perlu untuk ya kita pertimbangkan, sebab ada kalanya itu yang terjadi Pak Gunawan. Ya saya sudah bertemu dengan kasus-kasus seperti itu ya, di mana orang-orang ini berkata, aduh kalau dulu saya ambil tindakan yang lebih tegas, saya tinggalkan pasangan saya, mungkin anak-anak saya nggak bermasalah seperti ini. Sebab memang ya gara-gara rumah tangga yang begitu buruk, perlakuan yang begitu menyakitkan dari pasangan kita kepada anak-anak kita, nanti setelah besarnya anak-anak kita akhirnya mengembangkan masalah yang juga nggak kalah besarnya.
Jadi ya ada orang yang akhirnya berpikir, aduh kalau dulu saja ya saya ambil tindakan lebih cepat, lebih tegas, mungkin saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Sudah tentu dua hal ini mesti dipertimbangkan baik-baik, tapi poin saya adalah jangan terlalu cepat mengambil keputusan dalam hal seperti ini. Nah, di situ sangat dibutuhkan akan hikmat Allah itu, Pak Paul, ya. Seperti yang dahulu kita juga bicarakan di dalam memilih pasangan hidup. Di dalam menentukan sikap seperti ini kan, kalau tanpa hikmat Allah, saya rasa kalau hanya terbawa oleh emosi, bisa-bisa keliru kita, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kita mau ya belajar untuk sabar. Nah, saya mau bacakan dari Amsal 14. Ayat 29 dan 30. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Nah, jadi dalam segala situasi, kita mesti bersikap bijaksana dan tenang. Hal terburuk yang dapat kita lakukan adalah menyerah terlalu dini. Nah, apapun reaksi pasangan, kita harus pertama-tama ya bersabar sebelum menyerah. Tenangkan hati agar kita bisa berpikir dengan jernih. Jangan ambil keputusan tatkala sedang beremosi. Iya, Bapak, kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang lain karena masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, misalnya tentang bagaimana caranya mengatasi ini semua. Namun karena keterbatasan waktu kita, untuk kali ini kita harus akhiri lebih dahulu. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, para pendengar sekalian, tentu kita berharap Anda tetap mengikuti perbincangan ini pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam